Di jantung Asia Tenggara, Filipina adalah negara dengan budaya yang dinamis, pemandangan yang menakjubkan, dan orang-orang yang ramah. Namun selama beberapa dekade, satu hal telah mengganggu ibu kotanya yang ramai, Metro Manila, kemacetan lalu lintas. Jenis kemacetan lalu lintas yang mengubah perjalanan sejauh 10 km menjadi cobaan berat selama 2 jam. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah proyek transformatif sedang terjadi. Proyek yang menjanjikan untuk membentuk kembali cara orang Filipina bergerak, terhubung, dan berkembang. Inilah kisah rel kereta api Tutuban Malolos, landasan kereta api komuter Utara Selatan, proyek kereta api terbesar dalam sejarah Filipina. Bayangkan ini, jam 7 pagi, dan matahari sudah bersinar terik di Metro Manila. Mobil, bus, dan sepeda motor melaju pelan di tengah lautan asap knalpot. Pejalan kaki berkelok-kelok di antara kemacetan, menghindari genangan air dan lubang jalan. Rata-rata orang Filipina menghabiskan lebih dari 200 jam setahun terjebak dalam kemacetan, yang mengakibatkan kerugian ekonomi miliaran dolar karena hilangnya produktivitas. Masalah ini tidak hanya membuat frustrasi, tetapi juga melumpuhkan. Namun, harapan sudah di depan mata. Jalur kereta komuter Utara Selatan, jaringan sepanjang 147 km yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Luzon, akan mengubah segalanya. Inti dari jalur ini adalah jalur kereta Tutuban ke Malolos, bentangan sepanjang 38 km yang akan memangkas waktu tempuh, mengurangi kemacetan, dan menghubungkan masyarakat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gagasan tentang sistem kereta api modern di Filipina bukanlah hal baru. Sebenarnya, rencana untuk jalur kereta cepat Nilaklar pertama kali diusulkan pada tahun 1990. Namun seperti banyak visi besar lainnya, rencana ini menghadapi rintangan, kekurangan dana, kesulitan politik, dan birokrasi yang rumit. Pada awal tahun 2000, proyek rel utara diluncurkan melalui kerjasama dengan Tiongkok. Proyek ini seharusnya menjadi pengubah permainan, tetapi tuduhan harga yang terlalu tinggi dan korupsi menyebabkan pembatalannya. Mimpi tentang jalur kereta api modern tampaknya tergelincir bahkan sebelum meninggalkan stasiun. Proyek ini baru mendapatkan momentum baru pada tahun 2013. Dengan pendanaan baru dan dukungan internasional, NSCR kembali ke jalurnya. Konstruksi dimulai pada tahun 2019, dan jalur Tutuban ke Malolos menjadi fase pertama dari upaya ambisius ini. Jalur kereta Tutuban ke Malolos bukan sekedar jalur kereta, ini adalah prestasi teknik modern. Rel yang sepenuhnya ditinggikan meliuk-liuk di atas perluasan kota, meminimalkan gangguan terhadap kota di bawahnya. Setiap stasiun dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas, terhubung dengan lancar ke bus, jeepney, dan alat transportasi lainnya. Namun yang benar-benar membedakan rel kereta ini adalah teknologinya. NSCR akan menjadi jalur utama pertama di Asia Tenggara yang menggunakan sistem kontrol kereta Eropa, ETCS, level 2, sistem persinyalan canggih yang memastikan keselamatan dan efisiensi. Kereta akan dilengkapi dengan kontrol, perlindungan, dan pengawasan otomatis, menjadikan sistem ini salah satu yang paling canggih di kawasan tersebut. Kereta itu sendiri merupakan keajaiban. Didukung oleh mesin diesel modern, kereta ini dapat mencapai kecepatan hingga 160 km per jam, memangkas waktu tempuh antara Tutuban dan Malolos dari 1 jam 30 menit menjadi hanya 35 menit. Bagi 300.000 penumpang yang diperkirakan akan menggunakan jalur ini setiap hari, ini bukan sekedar kemudahan, ini adalah jalur penyelamat. Tentu saja, tidak ada proyek berskala ini yang tanpa kesulitan. Memperoleh hak atas jalan merupakan salah satu rintangan yang paling sulit. Di kota yang padat penduduk seperti Manila, setiap jengkal tanah diperebutkan. Pemukim informal dan pemilik tanah pribadi harus direlokasi atau diberi kompensasi, suatu proses yang menyebabkan penundaan dan memicu kontroversi.
Lalu ada masalah bencana alam. Filipina rentan terhadap gempa bumi, topan, dan banjir, yang semuanya menimbulkan kesulitan unik bagi pembangunan rel kereta api. Insinyur harus merancang sistem yang tahan terhadap unsur-unsur alam, memastikan ketahanannya selama beberapa dekade mendatang. Pandemi COVID-19 menambah lapisan kompleksitas lainnya. Rantai pasokan global terganggu, dan pembangunan diperlambat oleh keterbatasan tenaga kerja dan protokol kesehatan. Meningkatnya biaya material dan inflasi juga telah membebani anggaran proyek, sehingga jadwal proyek semakin mundur. Awalnya dijadwalkan untuk dibuka pada tahun 2025, jalur Tutuban ke Malolos kini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2028, dengan penyelesaian penuh pada tahun 2031. Meskipun penundaan tersebut membuat frustrasi, banyak yang melihatnya sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk proyek sebesar ini. Meskipun menghadapi kesulitan, NSCR mewakili lebih dari sekedar jalur kereta api. Ini adalah simbol kemajuan. Bagi negara yang telah lama berjuang dengan kesenjangan infrastruktur, proyek ini merupakan bukti dari apa yang mungkin dilakukan dengan tekad, inovasi, dan kolaborasi internasional. Proyek ini dimungkinkan melalui pendanaan dan dukungan teknis dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB). Bagi Jepang, NSCR merupakan peluang strategis untuk memperkuat hubungan dengan Filipina dan memamerkan keahliannya dalam teknologi perkeretaapian. Bagi ADB, ini merupakan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan standar infrastruktur di seluruh negara berkembang. Para penumpang juga optimis, ini akhirnya akan menyelesaikan masalah perjalanan kami, ungkap seorang warga Manila. Yang lain menambahkan, sangat menyenangkan melihat Filipina mengejar ketertinggalan dalam hal infrastruktur modern. Ketika rel kereta Tutuban ke Malolos akhirnya dibuka, itu akan menandai dimulainya era baru transportasi Filipina. Namun, ini baru langkah pertama. Perpanjangan jalur utara NSCR pada akhirnya akan menghubungkan Manila ke kota San Fernando di Provinsi La Union, dengan hubungan lebih jauh ke Nueva Ecija dan Provinsi Cagayan. Sementara itu, proyek South Long Haul akan membentang sepanjang 561 km, menghubungkan Metro Manila ke zona ekonomi utama dan pelabuhan laut internasional di Luzon Selatan. Dampak dari proyek-proyek ini akan terasa jauh melampaui rel. Dengan meningkatkan konektivitas, NSCR akan membuka peluang ekonomi, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan kualitas hidup bagi jutaan orang Filipina. Kisah kereta api Tutuban ke Malolos adalah kisah tentang kegigihan dan harapan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan kesulitan yang paling menakutkan pun dapat diatasi dengan visi, kolaborasi, dan komitmen untuk maju. Saat kereta pertama beroperasi, mereka tidak hanya akan mengangkut penumpang, tetapi juga impian bangsa yang ingin maju. Jadi, lain kali Anda terjebak dalam kemacetan Manila, jangan khawatir. Masa depan transportasi Filipina akan segera tiba, sesuai rencana. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.